Welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 27 Januari 2021 di hari Rabu di minggu terakhir di bulan Januari ya. Minggu yang penuh cobaan, ya minggu yang penuh cobaan. Nanti kita akan bahas sesuai judul topik hari ini, seberapa kuat ya ataupun seberapa jauh market bisa terkoreksi ya, atau mungkin pertanyaannya dibalik lagi, apakah market sudah mulai menunjukkan fase downtrendnya ya, reversal dari up to down. Nanti saya akan bahas, saya coba kasih pandangan, siapa tahu bisa menjadikan referensi. Yang jelas dari hari Senin saya sudah notice bahwa bahaya sekali market kita ini ya, bahaya sekali akan kejatuhan. Ya, saya sudah jelaskan dari kemarin bahwa hal penting pertama ialah no katalis, ya. No positive katalis. Artinya ialah kita udah nggak ada sentimen positif yang bisa dijadikan pegangan untuk membeli saham. Nah, berikutnya ialah bukan positif lagi, justru yang muncul negatif-negatif, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Ya, yang kita ekspektasikan dari US sana, kebijakan-kebijakan yang membuat investor optimis malah berbanding terbalik saat ini. Ya, saya baca-baca forum di US, ya mereka sudah mulai mengeluarkan statement-statement, sudah banyak pengangguran di US sana, lalu kebijakannya katanya tidak sesuai dengan Cina, bukannya makin lembek malah makin keras dan lain sebagainya. Jadi yang diekspektasikan tidak sesuai, ya direspon oleh investor global. Ya, jadi udah nggak ada katalis positif, ditambah lagi negatif ya, makanya market jarang sekali terlihat 4 candle merah ya. Ini jarang sekali terlihat, tapi ini terjadi ya karena memang kondisinya harus seperti itu ya, dan kita harus pahami. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, dimana per kemarin ya, per semalam itu tembus 10.000 subscriber. Ya, jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa dari saya, dan dan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk saya ke depannya bisa memberikan referensi-referensi, bisa memberikan pendapat terkait market, terkait saham, terkait topik-topik terkini, sehingga teman-teman semua di sini yang menonton bisa mendapat benefit ataupun manfaat ya. Amin. Jadi thank you banget 10 subscriber, nggak nyangka belum sampai setahun sudah tembus ya. Ini menandakan bahwa Silent Trader Academy benar-benar mengedukasi, terbukti ya, analisa-analisanya, data-datanya, lalu ya, sudut pandangnya terbukti tepat sasaran seperti itu dan bermanfaat. Kita langsung to the point saja. Ya, jadi kita akan review dulu market di hari Selasa. Di sesi 1 market rebound. Ya, kita sama-sama merasakan ya market rebound di sesi 1. Meskipun reboundnya cuma dikit ya, tapi kita sudah merasakan bahwa saham-saham yang kita pegang ini sudah mulai rebound. Ya, contoh kita hari ini sesi 1 ada trading BBKP dan Wood. Ya, kita ada trading BBKP, beli di 545, 565, TP di 575-an di 590, sempat kalau TSK 600 dapat 5% lebih, 5 sampai 8%. Lalu kita ada trading Wood juga di 665, 660, 670, sempat jebol lagi juga ke 700-an. Ya, kita sudah profit ya di Wood. Jadi lalu konstruksi, ya meskipun kita nggak trading konstruksi, tapi konstruksi sempat rebound lumayan ya, terutama di saham saya lupa. Nah, kayak Wika naik 5%, lalu PTPP juga naik 2%-an, lalu WSBP itu naik berapa nih? 6% ya kan. Lalu juga Weton ya, ini semua ada rebound. Jadi kalau teman-teman ya, kalau di grup VIP saya sudah notice tadi bahwa di pagi-pagi manfaatin untuk exit. Saya sudah bilang manfaatin untuk exit. Bisa full ya kalau memang tujuan Anda teknikal, bisa setengah kalau memang Anda yakin prospeknya masih bagus. Jadi setengah di out ya, setengah lagi nanti kita buyback di bawah. Kayak gitu
Ya, cuman kalau saya sih memprefer jual semua. Tadi pun di sesi 2 saya izin kebetulan nih kalau member VIP tahu saya sudah izin dari semalam juga saya sudah izin bahwa ada meeting ya di luar Jakarta gitu kan. Jadi saya tidak bisa menemani sesi 2 dan ternyata sesi 2 lebih gila lagi market ya. Ketika saya open ada beberapa menu live trade kita satu kena stop loss ya, ISSP kita juga kena stop loss ya, meskipun sempat rebound, sempat TP satu kali, habis itu re-entry kedua kita langsung kena stop loss karena semua market juga drop gitu kan. Lalu kita dan saya pribadi pun juga ada cut loss beberapa saham yang memang sudah di SOS, kami sudah sell on strength tapi apalah daya kalau market seperti ini ya sudah kita buang ya. Nah, jadi kalau di silent trader ya saya transparan, cut loss cut loss. Nah, saya nggak menampik bahwa kita nggak pernah cut loss, kita cuan everyday. No. Oh, kalau cuan everyday mungkin selalu di setiap live trade pasti ada hit ya. Di hari Senin pun kita hit BJTM dan ERA. Ya, jadi pasti hit setiap live trade. Cuman nggak dalam arti nggak pernah cut loss. No, no, itu salah ya. Yang bilang begitu berarti dia tidak transparan ya. Dan saya terbuka bahwa silent trader pun kita banyak cut loss di minggu ini. Lumayan ya beberapa saham itu kita banyak lumayan cut loss. Ya, tapi juga live trade-nya juga ada, menu sore pun juga tetap jalan. Seperti itu. Ya, ini wajar ya karena memang market kita sudah naik gila-gilaan gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang waktu di awal bulan ya di morning briefing pertama di 2021 saya sudah berkata bahwa yang tidak bisa disiplin, yang tidak bisa menyesuaikan untuk disiplin, which is itu pakai stop loss, money management, itu bakal pensiun dini. Ya, bakal pensiun dari saham. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena memang kondisi market kita sudah di atas 6.000. Loh, kenapa dengan angka 6.000? Karena dengan kondisi ekonomi sekarang, ya, market kita terkesan lebih tinggi daripada keadaan ekonomi di 2017, gitu ya, 2017-2018, kita kan masih ekonomi masih positif. Ya, meskipun penurunan perlambatan gara-gara trade war. Nah, tapi sekarang dia bahkan kemarin sempat ke 6.500. Nah, ini yang menurut saya bahwa ini sudah nggak wajar, ya, nggak wajar dan ya saya yakin suatu saat akan terjadi seperti ini. Ya, cuman memang saya tidak predik bahwa panik sellingnya market bahkan bisa rally 4 hari berturut-turut kayak gitu. Kalau saya dulu membayangkannya dia benar-benar anak tangga ya, turun-turun, rebound, turun lagi, rebound, jadi bertahap. Nah, ini turunnya lumayan dalam ya, karena ya banyak faktor lah, tiba-tiba muncul kasus BPJS. Bentar, saya minum dulu. Ya, lalu muncul efek margin di farmasi, lalu hype di konstruksi, hype di nikel, for sale ya. Jadi marketnya ambruknya langsung gila-gilaan. Ya. Nah, dan juga saya juga pernah bilang bahwa banyak saham yang sudah mencapai titik tertinggi dibanding sebelum Covid. Ya, contoh BBRI all time high, BBCA all time high. Ya, 2 tahun yang lalu sulit banget ini ketika ekonomi lagi anjlok dan belum tahu kapan benar-benar bisa recovery, tapi harganya sudah di atas dan ya ini yang menjadi kekhawatiran kita. Ya, sama lah seperti konstruksi, valuasi sudah mahal saya bilang. Ya, kita tapi tetap trading. Tapi kita trading konstruksi itu terakhir di minggu lalu. Itu sempat TP juga, masih hit 2 kali TP. Ya, habis itu udah melempem konstruksi. Karena percaya tidak percaya, semua akan balik ke harga wajarnya. Baik itu harga wajar secara teknikal ataupun harga wajar secara fundamental. Ya, terus ada yang nanya nih, Om, konstruksi kan SWF masih panjang, kok harga sahamnya turun? Mas, Anda salah. Ya, SWF itu udah dari sini sebenarnya. Ya, SWF itu udah dari sini, teman-teman. Kita sempat trading juga, tapi tektok aja sih. Saya nggak pernah hold. Ya, SWF itu udah digoreng dari WSKT itu masih di bawah 1.000. Ya, digoreng terus ya. Untuk WSKT, Wika, PTPP, SWF ini udah dari sini. Dari sekitar bulan Novemberan. Ya betul ya, Oktober-November udah digoreng beritanya. Ya, jadi kalau Anda lihat naiknya sudah beggar 2-4 kali lipat, ya wajar saja kalau dia koreksi sangat sehat. Maka dari itu saya bilang, ya seperti contoh nih WSKT kan sudah break support. Ini support kuat. Artinya kalau dia break support kuat seperti ini,
dia akan cukup lama untuk balik ke atas. Nah, daripada Anda keep dan nggak tahu juga kapan balik, kapan enggak ke harga atas, belum tentu naik juga, ya karena ini kan valuasinya juga sudah mahal sekali, ya kan. Nah, saran saya out dulu. Ya makanya di morning briefing kemarin saya sudah kasih nih untuk konstruksi. Ya ada kesempatan exit. Nah, Adi sudah jebol. WSKT Wika sudah jebol. PTPP sudah mentok pas-pasan. USBP masih jauh support kuatnya, tapi ya ini sih bentar aja sih. Ya lalu Weton juga di breakdown, PPRE juga di breakdown, WG juga di breakdown. Ya, jadi meskipun IHSG kita terlihat masih oke, ya. Ini saya bahas analogi dulu biar teman-teman mindsetnya dapat. Nah, meskipun kita lihat market kita oke, tapi leading indicator dari market kita, which is itu adalah saham, ya karena IHSG itu kan gabungan dari saham. Oke, IHSG itu bagian dari kumpulan saham. Jadi sebenarnya IHSG naik atau turun, ya dia ngikutin pergerakan harga saham. Jadi bukan harga saham yang ngikutin IHSG sebenarnya. Ya, jadi jangan salah tafsir. Cuman biasanya kita kalau ngeliat IHSG ya jadi patokan keseluruhan. Nah, jadi kalau dilihat semua beberapa sektor itu sudah mulai downtrend. Ya, downtrend pendek. Saya nggak bilang reversal, downtrend secara mid term dan long term. Ya, saya sudah bilang dari kemarin secara trend ini masih confirm untuk uptrend. Ya, ini masih confirm kok untuk uptrend. Ya, untuk secara weekly. Cuman nggak tahu ke depannya kalau masih turun ya bisa aja reversal lagi. Cuman saya rasa sih nggak. Jadi kalau lihat ini dari moving average sudah dead cross ya kan, sudah mulai perlambatan, support code sudah di breakdown. Kalau kita tarik trend line pun trend line sudah di breakdown, artinya ya udah mulai reversal ya secara time frame pendek ya, time frame beberapa minggu saja gitu. Nah, konstruksi properti juga mulai terlihat ya. LPKR pun yang bandarnya Akung pun kagak kuat ngangkat karena memang isunya dahsyat sekali. BSDE sudah mulai breakdown ya, ini breakdown semua, sektornya sudah mulai breakdown semua ya. Lalu saya nggak tahu nih, nikel masih kuat tampaknya. Oh, Antam ARB, oh saya nggak tahu karena saya serius saya nggak ngecek. Nah, Antam ARB buat yang nggak sempat exit, nggak pakai trailing stop ya no comment. Breeze ARB hati-hati ya. Tins ARB juga teman-teman bayangin ya, kita sudah taking profit ya, selama teman-teman yang ikut beli dapatlah 2%-an ya. ARB juga ya kan, lalu Inco apakah ARB, nah, ngeri banget ya. Lalu sektor batu bara, oh ini PTB, oh ini menarik nih ya, ini menarik nih ya, kita sambil loncat aja. Nah, ini PTB lumayan menarik. Karena saya nggak ngecek teman-teman, saya baru nyampe rumah ini, saya nggak tahu keadaan sahamnya gimana. Ya, oke, ini menarik banget nih PTB ya teman-teman. Ya, kalau market bagus ini kita bisa lirik. Karena pertama call-nya pun masih up ya. Coba kita cek harga call lagi up kayak. Oke, let's see commodities. Oh ya, saya mau tahu dong, teman-teman bisa survei siapa aja yang sudah siapin cash, siapa aja yang masih full di saham, siapa aja yang bulan ini masih profit, siapa yang bulan ini loss. Saya dong, coba dong, saya mau tahu ya. Pertama, profit gedenya di saham apa? Ya, analisa sendiri atau dari rekom. Lalu berikutnya, kalau loss di saham apa? Ya, dan ceritain kalau bisa apakah karena ikut-ikutan atau karena dipom-pom dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Batu bara mana ya? Oke, kita pakai trading economics deh. Setahu saya sih masih up. Setahu saya masih up. Ya, masih up ya. Ini belum update ya per hari ini. Tapi masih up dan masih berada di range 80-an. Ini masih cukup baik. Ya, jadi
Nah, kalau didukung sentimen call yang masih bagus, coba kita cek hari ini broker sahamnya menarik atau tidak. Oh, kurang oke sih, ya. Lebih banyak distribusi sebenarnya, tapi kalau dilihat ini terpantul ya. Ingat nih, ini PTBA bisa dicatat support kuatnya di 2600. Kalau mau lebih konservatif sebenarnya di 2500, ya. Kalau benar-benar mau support kuat banget itu di 2500. Ya, tapi 2600 ini support kuat juga. Jadi ya patokannya di 2600-an dulu. Ya, kalau dia kuat dia akan coba tren line atas ke sini. Tapi saya sih nggak yakin lah kondisi market begini dia bisa naik banyak. Ya, agak agak sulit. Mungkin naik dikit lanjut turun. Ya, mungkin naik dikit lanjut turun. Nah, tapi teman-teman yang lain, nah, batu bara sudah, Adaro sudah breakdown nih, support kuat nih ya. Adaro di 1240. Lalu untuk Indi juga hampir jebol. ITMG juga udah hampir breakdown. Ya jadi semua sektor nih perlahan sudah mulai lemes. CPO apalagi kita untungnya sudah sempat selamat dari SSMS di sini. Selamat banget kita average mati-matian akhirnya exit ya. Ini juga sudah mulai drop yang katanya dipom-pom bakal kemana juga tau-taunya nyangkut gitu ya. Lalu BWPT, Lesip, ya semua mulai tumbuh. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi udah terlihat di hampir semua saham ini udah mulai reversal. Jadi hati-hati. Ya, nah lalu kita akan bahas langsung ke market. Ya, hari ini kita akan full bahas market. Ya, kita hari ini akan lebih full bahas market. Ya, mungkin saya akan kasih beberapa rekomendasi yang bisa kita lirik karena saya tadi ada sempat screening ada beberapa saham yang cukup menarik ya, yang masih cukup menarik. Ya. Nah, pertama yang harus Anda ketahui ialah ini saya hapus dulu. Ya. Market breakdown trend lainnya. Jadi kalau kemarin saya bilang dia uji di sini dengan potensi rebound, tapi ternyata market kita benar-benar nggak kuat untuk naik, tekanan jual dahsyat banget, ya entah itu bandara distribusi ataupun lain-lain sebagainya, akhirnya breakdown. Dia breakdown trend line minornya di sini. Bukan hanya itu saja, penurunan hari ini pun juga breakdown dia punya area gap, support di 2 garis merah. Ini support yang cukup kuat, ya, yang cukup kuat untuk market kita. Nah, didukung dengan volume yang tinggi, artinya minat penjualnya sudah cukup tinggi. Ya, jadi kalau kita berkaca pada hal seperti ini, maka target penurunan market itu akan sampai sini, teman-teman. Ya, jadi target penurunan market yang pertama itu akan berada di sini di 5.970-an. Ya, 5.970 sampai 6.000. Ya, 6.000 merupakan angka psikologis, support psikologis. Ya, ini support yang cukup kuat juga selain yang di sini. Jadi ini support kuat dan mulai mungkin besok ataupun minggu depan market akan range-nya di sini. Mungkin kalau besok tekanan jual masih tinggi karena harga saham masih pada auto reject bawah, dia akan lanjut turun. Ya. Nah, mungkin dia akan sideways dulu di sini. Sideways dulu. Kalau memang ada katalis dia rebound begini jadi dia bentuknya rounding. Ya, itu bisa atau dia sideways nanti perlahan dia jebol lagi, breakdown lagi. Kalau nggak kuat. Ya, jadi patokan pertama ISG akan meluncur ke 6.000, ini target penurunannya. Ya, jadi antisipasi rebound pun kalau dia nggak bisa rebound balik di atas 2 garis merah ini sama aja bohong. Ya, jadi ketika dia rebound dan Anda merasa bahwa udah nggak kuat, harga saham yang naik lagi, udah mentok, TP. Ya, maka dari itu mulai besok saran saya di VVIP pun mulai besok saya pribadi akan menerapkan left trade saja. Nggak ada menu sore dulu, nggak ada menu swing ada, tapi nggak banyak. Jadi menu left trade, copet aja. Kalau marketnya lagi kondisi rebound, kita copet kayak BBKP, Wood tadi lumayan 5%, 6%, habis itu udah. Tunggu besok lagi. Karena setiap opening ini kena panic selling terus. Jadi ya kalau beli menu sore sekarang kurang efektif. Ya saya akui kurang efektif karena marketnya dikocok mulu di awal. Ya kayak ini kan dikocok nih. Opening mana ya?
Nah, ini kan opening dikocok, 5 menit diturunin dulu, ya panik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu gambarannya. Lalu kalau kita cek secara weekly pun, ya, kalau kita cek secara weekly pun, ya, kita coba pakai Elliott Wave ya. Kalau pakai Elliott Wave, ya ini asumsi saya. Ini wave pertama, ya. Dia turun ke wave kedua di sini. Ya, kalau kita cek penurunannya dari sini ke sini itu 11%, ya, turun sekitar 11%-an, ya 11,41%, ya. Ini adalah wave 2. Lalu dari wave 2 ke wave 3 itu naik sekitar berapa? Ya, 36%. Ya, sebenarnya sih wave 1 itu lebih pendek sebenarnya daripada wave 3. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita asumsikan sama saja, ya maka wave 4 dia akan turun juga ya kurang lebih 11%. Nah, berarti 11% itu di range. Oh, ini ada garis merah nih. Nah, kurang lebih kena garis merah ini. Ya, keberapa om target? Kesekitaran 5.700 5.800. Ya, itu target Elliott Wave-nya. Entah itu dia sideways atau dia langsung jebret turun atau dia turunnya bertahap lalu sideways. Intinya change secara wave Elliott Wave itu dia akan ke sini. Ya. Ke 5.700 5.600. Di manakah itu? Di sini. Ya, 5.800. Ini sudah berpapasan dengan trendline, ya, dan 5.700. Ya, 5.800 lah 5.700 di sini. Ya, agak pusing ya. Banyak, coba kita hapus. Nah, di 5.800, ya, 5.800-an lah. Ya, kurang lebih di sini. Ini area support kuat juga. Ya, jadi target penurunan market ini nyampe sini. Cuman nggak tahu. Saya bukan tipe trader yang bisa memprediksi kapan waktu tepatnya. Ya, jadi penurunan maksimal di situ. Kalau sampai dia jebol, jelek. Itu market bisa lanjut turun. Ya, tapi ya melihat kondisi ekonomi yang tentu 2021 be better, ya harusnya dia akan rebound. Ya, nggak usah khawatir, trennya masih up ya, cuman Anda harus mengalami gejolak dulu. Berapa lama Om? Kalau kita patokan weekly, ya ini pas-pasan ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, ya dia akan entah muter-muter, sideways, tapi perlahan ke sini. Lalu kalau weekly-nya berapa? Nah, kalau dari weekly, ya, ini bisa memakan waktu 2 sampai 5 minggu ataupun 2 sampai 8 minggu. Berarti sekitaran maksimal mungkin bisa 2 bulan lebih. Ya. Ini dengan catatan dia akan mengalami sideways berat. Nah, kalau kita berkaca dari ini, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 berarti 2 bulan. Nah, kalau seperti ini berarti maka dari tanggal 18 berarti itu sekitaran bulan April awal mungkin market baru mulai naik lagi. Ya. Kenapa bulan April? Ya karena mungkin bulan April itu bertepatan dengan pembagian dividen. Ya, emiten banyak bagi dividen di bulan Maret, bulan April. Laporan keuangan yang terbit di bulan Maret, di bulan April. Jadi menarik untuk diperhatikan bahwa di bulan Maret, bulan April mungkin ada kejutan. Tapi kalau untuk bulan Februari berat. Saya ya agak cukup berat untuk saat ini karena belum ada sentimen positif. Ya, kalau saya sih doain dia nggak akan break di sini, patokan saya di sini di 5.800-an. Ya, ini patokan saya. Tapi kalau ini sampai jebol secara weekly jelek banget untuk market. Jadi kita harus antisipasi seperti itu. Ya, disiplin. Ya, jadi saya sudah ceritain ke member saya VVIP. Loss itu pasti. Ya, nyangkut itu pilihan. Ya, saya ulangi. Loss itu pasti. Ya, nyangkut itu pilihan. Artinya apa, teman-teman? Artinya ialah ketika dalam kondisi seperti ini lebih baik kita out dulu, buka lembaran baru, ya, hati lebih tenang, ya kan, karena kan porto kosong,
Ya, loss sih pasti. Cuman kan kalau ketika porto kita udah nggak ada yang merah-merah, kita lebih tenang, ya. Kehidupan kita di luar saham juga lebih baik. Ya, karena biasa saya menemukan, bahkan saya pun dulu waktu benar-benar terjun, porto asetnya 50%, 70% ludes, ya, itu berpengaruh terhadap ke seluruh aktivitas saya sehari-hari. Makan jadi nggak mau makan, tidur jadi nggak bisa tidur, pekerjaan semua berantakan dan lain sebagainya. Ya tadi ketimbang gara-gara Anda nggak mau cut loss eh, mempengaruhi semuanya, ya lebih baik Anda buka lembaran baru. Ya ingat saya selalu bilang bahwa jangan Anda merasa Anda loss paling gede, jangan merasa Anda yang paling menderita, jangan merasa Anda yang paling ini paling itu. Semua merasakan. Ya, saya jamin semua merasakan di sini. Ya di 2 minggu terakhir ini semua merasakan betapa dahsyatnya market kita. Ya ini sih sebenarnya belum seberapa sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini mendapatkan experience baru untuk teman-teman ke depannya benar-benar lebih disiplin. Ya, kalau memang benar-benar saatnya untuk invest, teman-teman harus punya keyakinan kenapa perusahaan ini bisa diinvest. Kalau untuk trading, teman-teman harus bisa menentukan kapan memang kita benar-benar harus cut loss ketika plannya gagal. Ya, begitu pula untuk swing, kapan kita memutuskan untuk cut loss ataupun TP ketika harga sahamnya sudah mencapai level tertentu. Ya, ini menjadi ilmu baru. Tentunya ke depannya Anda akan menjadi better person. Ya, Anda akan menjadi trader yang lebih baik. Ya, jangan sampai pensiun. Sayang, pasar modal ini kalau Anda bisa memanfaatkan dengan baik, ya, ini luar biasa sekali. Ya, saya kasih tahu untuk Anda ini luar biasa sekali. Ya, kedepannya masih panjang perjalanan market kita. Drama naik turun itu pasti. Tapi yang jelas, kalau Anda benar-benar disiplin, Anda benar-benar mau belajar, Anda benar-benar serius untuk menekuni bidang ini, saya yakin cepat atau lambat aset Anda akan kembali. Minimal balik modal, ataupun ya mau balik untung. Seperti itu. Ya, apalagi yang ingin saya sampaikan ya, mungkin itu aja ya. Kalau memang besok rebound nih, saya kasih tahu dulu, kalau memang besok rebound ya, meskipun saya yakin opening mungkin masih digonjang ganjing, nah tapi kalau memang opening rebound ya, Anda jangan ragu untuk exit dulu ya, karena saya melihat agak mustahil lah dia breakout untuk saat ini ya. Mungkin setelah dia koreksi banyak, yakin saya, tapi kalau untuk sekarang penurunan ini belum cukup ya. Kalau perlu ya mumpung udah dalam, ya saya sih berharap dia turun sekalian parah. Jadi ketika sudah parah, otomatis akan terjadinya reversal trend secara short term, ya kita bisa swing di sana nanti. Gak apa-apa, loss 7%, loss 10%, oke lah. Ya nanti trading lagi. Banyak kok saham yang bisa kasih return nanti 10%, 20%, 30%. Ya, sama seperti kita di awal Januari, KF Farmasi Anda kan profitnya puluhan persen, ratusan persen bahkan ya. 100% kalau Anda beli IRA, kalau KF itu 40-50%, swing-swing lain, konstruksi juga naik ke gila-gilaan, Antam juga naik ke gila-gilaan, nikel ya nanti kedepannya juga akan ada ya, kedepannya juga akan ada saham-saham seperti itu, jadi Anda nggak usah khawatir ya. Intinya saran saya, tenangin psikologis Anda. Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, harus di CLK, harus di keep K, kalau memang untuk invest masih oke kah, Anda harus decide dari sekarang. Ya, kalau di VVIP Anda punya saya, Anda masih punya mentor yang bisa Anda andalkan untuk konsultasi bersama staf kami. Anda bisa bertanya, berkonsultasi gitu ya, mana yang terbaik. Ya, insya Allah kami akan memberikan decision terbaik. Setidaknya tidak memperburuk keadaan saat ini. Seperti itu tugas dari seorang owner ataupun pemilik dari grup-grup Telegram ataupun founder dari komunitas-komunitas saham. Ya, memotivasi, memberikan ketenangan biar tidak panik, apalagi pensiun. Sayang. Dulu kalau saya kepikiran pensiun, saya nggak bisa seperti sekarang ini. Ya, bayangin aja teman-teman, saya lupa angka persennya persis, itu 3 bulan, dalam 3 bulan 70%, 60% lebih lah. 60% ludes. Ya, 60% loh, ludes dalam 3 bulan. Teman-teman bayangin, ngebalikinnya itu kayak gimana? Ya,
Anda pikir 60% dari total modal hilang. Ya, itu ngebalikinnya tuh mikir balikin modal BEP aja udah agak mustahil. Ya, tapi tidak menyerah ya, terus belajar ya kan, menemukan teknik-teknik baru. Ya alhamdulillah ya, ketemu teknik, ikutin follow Bandar 100%. Terus belajar waran ya, nanti kalau teman-teman STAC belajar waran itu bisa profit ratusan persen dalam beberapa hari aja. Ya, itu saya ketemu dan akhirnya balik. Simple tapi balik. Nah, teman-teman akan melewati masa tersebut. Ya, tinggal teman-teman memutuskan untuk berhenti di tengah jalan atau teman-teman masih terus melangkah maju. Ya, itu teman-teman yang harus menentukan. Ya, saran saya harus punya mental baja. Makanya saya bilang pakai uang dingin, jangan Anda pakai uang untuk arisan, uang kuliah, uang nikah, uang buka toko, jangan. Trading ini harus benar-benar pakai uang dingin. Jadi kalau memang uang dingin pun misalnya loss, oke lah. Ya ini kan duit tabungan lah, nggak apa-apa. Anggap aja gue lagi main ke Dufan gitu ya, main ke Wahana. Ya ini gue lagi main saham gitu kan, main saham. Ya udah, uangnya buat anggap aja hiburan. Ya mindsetnya dibuat positif aja. Nah lalu berikutnya ialah rekomendasi saham yang mungkin bisa kita lihat. Ya coba. Mungkin masih ada beberapa yang menarik. Pasti ada yang menarik. Ya, saya yakin pasti ada yang menarik. Ini Dow Jones-nya mulai rebound. Ya, kita doakan sih ya sampai closing rebound. Ya, tapi ya balik lagi, Amerika sendiri pun nggak kuat naik. Gitu. Efek Joe Biden ini belum terlihat. Yang ada malah justru semakin takut karena kebijakan-kebijakannya, menteri-menterinya itu mirip-mirip. Ya, terutama terkait perang dagang dengan China. Ya, ini kan mengkhawatirkan. Nah, chart Dow Jones pun juga seperti ini, candle panjang. Ya, dia masih ketahan di dia punya trend line. Nah, kalau dia sampai nggak kuat di atas trend line minor ini, dia akan bahaya. Karena saya agak ragu nih gap. Ya, ini gap dari Dow Jones ini gede banget gitu. Saya nggak tahu nih terjadi atau enggak, tapi bisa banget nih nutup gap. Tapi kan gila ya, dari 31.000 ke 28.000, 29.000 itu minus sekitar 10%, ya 7-10%. Jadi saya agak nggak masuk akal sih. Cuman hati-hati, ini pun market udah nggak kuat ya. Lalu kalau Anda perhatikan ini juga ada divergen di stokastiknya ya. Ya, divergen ini dia di sini naiknya lebih tinggi. Ya, ini saya bisa gambarin kayak gini ya. Susah ya. Oke lah. Nah, intinya kayak gini lah. Ya, divergen itu nih kalau teman-teman mau lihat nih. Nah, ya. Ini divergen namanya. Ya. Ininya landai, tapi ininya naik. Ya. Harga sahamnya naik. Nah, ini divergen. Ya, iya susah banget. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, ini kan naik nih. Ini dia naik, tapi ini turun. Nah, ini divergen. Di market kita pun juga terjadi divergen. Dan biasanya kalau divergen dalam stokastik itu menandakan terjadinya koreksi yang cukup sehat. Ya, makanya mengerikan ya, dan kita harus wanti-wanti. Ya, ini bagian dari analisis teknikal yang harus kita lewati. Ya, tren masih up, tren weekly masih up. Ya, kalau memang patokan wave saya benar, saya bukan user Elliott Wave, jadi mungkin saya bisa salah tarik garis. Ya, tapi kalau saya belajar basicnya Elliott Wave, kalau memang ini masih wave 4, ya maka masih ada wave 5 lagi untuk change up. Ya, jadi kita masih bisa patokan secara jangka menengah, market masih probability up. Cuman nggak tahu kapan hal tersebut terjadi. Oke, lalu saham-sahamnya kita cek. Mungkin teman-teman bisa perhatiin. Tadi saya cek saham gold, apa yang bagus sih?
MDKA nih ya, mungkin bisa dijadiin fast trade ya karena dia malah rebound ketika yang lain tumbang. Ini bisa dijadiin fast trade untuk teman-teman. Lalu teman-teman bisa perhatiin Wood. Ya Wood ini tipe saham yang cukup kuat terhadap market. Ya Anda bisa lihat market kita gonjang-ganjing dia masih lanjut up. Memang begitu karakternya. Oke, di atas 645 Anda bisa trading kan untuk Wood. Ya hati-hati kalau dia balik di bawah 645 dia akan lanjut turun. Ya Wood ini masih bisa dijadiin fast trade. Ya ini memang bandarnya cukup kuat. Seperti itu. Lalu berikutnya ya oke, Bovin pun nggak kuat ya, Bovin pun kena auto reject bawah ya karena ya mungkin panik selling ya, tapi Bovin ini juga biasanya saham-saham yang kuat ya karena kalau Anda lihat dia jarang sekali benar-benar di bawah ARB, habis ARB biasanya dia langsung rebound ya, kayak gini kan minus 5%, besok langsung naik 8% ya. Jadi kita harus cari ya, untuk trading kita harus cari saham-saham yang memang bandara itu anti IHSG ya, ataupun kita bisa cari yang memang saham-sahamnya ini naik ketika IHSG-nya hancur ya. Anda bisa trading tadi ada Wood, lalu mungkin teman-teman bisa trading ini, saya kasih rekomendasi Tebik, ini juga bisa ya, ini masih cukup kuat, ini all time high, dia juga kan masuk LQ45 dia masuk IDX 30 kalau tidak salah, ini lebih gila lagi daripada LQ45. Nah ini menarik ya, kita bisa tradingkan ya. Lalu kita bisa tradingkan saham-saham ya, ini DMMX juga bisa kita lirik untuk teman-teman ya. Ini sudah terlihat ada rounding ya, kalau Anda lihat ini cup and handle jelas sekali ya, ini cup and handle ya, ini sudah confirm cup and handle. Tinggal tunggu saja untuk DMMX ya, roundingnya kapan ya. Ini saham tekno, dan dimana kita ketahui saham teknologi juga masih hype-nya luar biasa. Lalu coba kalau kita cek dari dia naiknya dari kapan ya, dari up di sini coba kita cek. Dua ya. Oke. Akumnya dahsyat ya. Akumnya dahsyat ya. Asing juga yang akum. Harga belinya unik-unik ya di 230, which is itu masih di harga sekarang ya. Ini memang terkesan broker repo, hati-hati ini muncul broker repo, bisa saja ini di repo. Jadi kalau saham repo memang ya agak sulit, cuman mengingat market kita seperti ini ya, kita bisa berharap pada saham-saham yang kayak gini. Biasanya saham-saham yang kayak gini yang menjadi penghasilan tambahan kita di kala market hancur ya. Ini bisa dilirik. Disclaimer on, nanti kalau di VVIP mungkin saya akan buatkan plannya. Oke, nah oke, ini menarik ya, mandinya juga menarik ya. Oke, coba kita lirik. MKSA sudah double top, sudah confirm double top, hati-hati. DMMX, marinya juga bisa Anda lihat ya. Kita sudah cuan lumayan dari mari dari kemarin ya, kita sudah profit ya untuk di mari, tapi masih bisa dilirik. Lalu kita cek stock gainer PTBA tadi udah ya, bisa dilirik. Nah MAPI ya, MAPI juga bisa kita lirik. Farmasi udah bangkit ya. ARB lagi. Nah ISAT juga bisa kita lirik nih ya, ISAT bisa kita lirik juga untuk perdagangan besok ya. Saya nggak tahu nih kenapa dia masih kuat, tapi memang bandarnya oke banget untuk ISAT ya. Ini tinggal tunggu confirm breakout. Kalau marketnya mendingan ya mungkin kita bisa lirik ISAT ya. Lalu ya sisanya saham-sahamnya yang kurang jelas sih ya, kurang bisa ditradingkan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
Ya, nanti kalau di VVIP ya plannya akan lebih jelas tentu. Ya, saya akan tetap membuatkan plan. Kita akan tetap trading ya, karena di setiap market gimana pun selalu ada chance untuk kita dapat profit tambahan. Tapi ya makin kesini harus makin disiplin untuk kita semua. Oke, akhir kata ya, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Tetap semangat untuk teman-teman, jangan berputus asa, jangan terlalu pedulikan kata kiri kanan, jangan merana juga terkait portofolio teman-teman. Tetap semangat, Anda tidak sendiri. Semua orang merasakan, saya pun profitnya juga tergerus di seminggu belakangan ini. Tapi it's okay ya, karena alhamdulillah saya masih positif di bulan ini. Tetap semangat, tetap ada peluang ya, jangan sampai pensiun dini, sayang banget karena probability pasar modal ini masih tinggi. Saya akhiri ya, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.